Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ghafir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ghafir li masyaikhina wa li muallimina wa zawil huquqi alaina. Amma ba'du, pada hari ini kita melanjutkan pengajian kitab kita, kitab yang dikarang oleh Guru kita Haji Abdurrahman Ambodale dengan judul kitab Irsyadus Salik ila Halli wa Khulasati Alfiya Ibni Malik. Melanjutkan bait sebelumnya masih terkait dengan ismu musanna, kata isim yang menunjukkan jumlah, yaitu jumlah dua musanna. Ada tiga baitnya, dua kita sudah baca. Yang pertama bait terkait dengan ismu musanna, isim musanna bil alif irfa'il musanna wakila idza bimutmarin mudafan usila. Bait selanjutnya yang kedua, kilta kada kasnani wasnatani kabanaini wa badataini yajriyani. Lalu untuk subuh hari ini, pagi hari ini kita melanjutkan bait bait yang ketiga, bait yang terakhir daripada tema terkait dengan ismul musanna. Baitnya yaitu wa takhluful ya fi jam'ihal alif jarram wa nasban ba'da fathin kada ulif. Wa takhluful ya fi jam'ihal alif jarram wa nasban ba'da fathin kada ulif. Wa takhlufu, kita artikan, wa takhlufu dan menggantikan dan menggantikan apa yang mengganti, ya yang mengganti. Wa takhlufu dan menggantikan. Alia yaitu huruf ya i'rab ya i'rabu ya. Kemarin i'rab dengan alif. Ini kan bil alif irfa'il musanna, rafa'lah musanna itu dengan alif, atau dengan alif rafa'kanlah musanna. Nah, kita melanjutkan wa takhluful ya dan menggantikan ya. Artinya ya menggantikan. Ya ini sebagai fa'il. Fa'ilnya kata kerja takhlufu, menggantikan. Wa takhluful ya dan ya menggantikan. Fi jamiha pada semuanya. Fi jamiha pada semuanya. Al alif alif. Al alif alif. Maksudnya wa takhluful ya al alif. Ya menggantikan alif.
Ya menggantikan alif. Fi jamiha pada semuanya. Jadi huruf ya lalu tak alif pada semuanya. Ya menggantikan alif pada semuanya. Al alif. Irab ya menggantikan alif itu. Ini kan alif. Marfu'un bil alifi. Alif digantikan dengan ya. Mansubun bil ya'i. Majrurum bil ya'i. Jadi wa takhluful ya fi jam'ihal alif. Al ya menggantikan alif pada semuanya. Semuanya itu ya kemarin kita belajar musanna, lalu ada yang menyerupakan musanna seperti isnani, isnatani, kila, kilta, itu semuanya itu. Semuanya yang dimaksud di situ. Fi jam'iha pada semuanya. Ismul musanna pertama yang menyerupakan musanna ada beberapa hal seperti kila, kilta, itnani, itnatani, dan seterusnya. Jarran wa nasban. Kita lanjut lagi. Jarran wa nasban. Jarran wa nasban ba'da fathin kad ulif. Jarran wa nasban ba'da fathin kad ulif. Jarran wa nasban. Dalam keadaan jar dan nasab. Jarran wa nasban dalam keadaan jar dan nasab. Jarran wa nasban dalam keadaan jar dan nasab. Ba dapat hin setelah fathah. Ba dapat hin setelah fathah. Ba dapat hin setelah fathah. Kada ulif sungguh telah dipahami atau sungguh telah dimaklumi. Kada ulif sungguh telah dipahami atau dimaklumi. Jarran wa nasban dalam keadaan jar dan nasab ba'da fathin setelah baris fathah, setelah baris fathah kada ulif sungguh telah
maklumi, diketahui, dipahami. Satu bait ini bicara tentang hukum i'rabnya ismul musanna dalam keadaan jar dan nasab, atau dalam keadaan nasab dan jar, di mana alif itu adalah dalam keadaan rafa, marfu'un bil alifi, lalu dalam keadaan nasab dan jar, mansubun bil ya'i, majrurun bil ya'i. Kita ganti alif dengan ya, atau ya menggantikan alif dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar. Kalau alif adalah marfu'un bil alif, dirapa dengan alif, lalu alif ini kita ganti dengan ya dalam keadaan jarran wa nasbat, dalam keadaan jar dan nasab. Makanya setelah kita ganti alif menjadi mansubun bil ya'i, majrurun bil ya'i pada isim musanna. Isim yang menunjukkan dua, musanna. Isim yang menunjukkan dua. Kalau isim menunjukkan satu, mufrad. Lalu isim yang menunjukkan dua. Jadi kalau ditanya apa i'rabnya ismul musanna? Marfu'un bil alifi, mansubun bil ya'i, majrurun bil ya'i. Apa dalilnya kalau mansubun bil ya'i, majrurun bil ya'i? Wa takhluful ya fi jamihal alif. Wa takhluful ya fi jamihal alif jarran wa nasban ba'da fathin kad ulif. Ya menggantikan alif pada semuanya, baik isim musanna itu maupun yang menyerupakan isim musanna. Yang menyerupakan isim musanna ada kila, kilta, itnani, itnataini, dan seterusnya. Fi jamiha, pada seluruhnya. Itu penjelasan bait. Lalu kita masuk al-hallu, uraiannya oleh Guru Haji Abdurrahman Ambodale. Nomor 3. Apa penjelasannya Gurta? Qala al-musannifu Syekhuna Abdurrahman Ambodale rahimahullahu fi kitabi Irsadus Salik ila halli wa hulasa Alfi bin Malik, wa takhluful ya'u al-maftuh al-maftuh wa takhluful ya' al-maftuh, ya yang terbuka, ya yang berbaris fathah, al-ya'u al-maftuhu, al-ya'u al-maftuhu yang ya yang berbaris fathah. Yang berbaris fathah ini ba'da fathin, setelah patah. Jadi setelah patah. Jadi yang dimaksud di sini fathah, dalam penjelasannya Gurta, al-ya al-maftuha, ya yang berbaris fathah. Maftuh, ya maftuh yang berbaris fathah. Al-ya'u al-maftuha. Al-maftuha.
Al-ya'u al-maftuhatu. Ya yang berbaris fathah. Ini yang harus kita perhatikan. Ada yang berbaris fathah, ada yang ya berbaris kasrah. Perbedaannya ya berbaris fathah dengan ya berbaris kasrah. Kalau ya berbaris fathah itu ismul musanna. Kalau ya yang berbasis kasrah itu jama'un, jam'un. Ya, kalau kita contoh muslimun mufrad, muslimani alif dan nun, musanna muslimina, muslimina, muslimani musanna berbaris fathah, ya berbaris fathah, muslimina berbaris kasrah itu jam'un. Muslimani dua orang muslim, muslimina banyak. Kalau muslimani berarti berbaris fathah. Nah, itu. Itu jadi syarat yang kedua. Syarat yang pertama alifnya diganti dengan ya. Syarat yang kedua berbaris fathah. Ya, berbaris fathah. Ma qablaha alif, sebelumnya alif. Jadi wa takhluful ya al-maftuhu, ya yang ya yang berbaris fathah menggantikan sebelumnya yaitu alif. Wa takhluful ya al-maftuhu, ya yang terbuka, yang berbaris fathah menggantikan ma qablaha alif. Sebelumnya alif fil musanna dalam keadaan musanna indan nasbi wal jarri pada posisi nasab dan jar. Nah, itu contohnya. Misal apa? Zaidaini mansubun bil ya, majrur ya, berubah menjadi Zaidun. Zaidaini mansubun bil ya'i, Zaidaini majrurun bil ya'i, Zaidaini. Lalu ba'da fathin. Setelah patah. Jadi ada pathanya. Ya, ini pathah, ini juga pathah, ini juga pathah. Zaidani pathah alif. Zaid Zaidaini fathah ya. Zaidaini fathah ya. Zaidaini menunjukkan dua. Inilah yang dimaksud dengan ba'da fathin, setelah fathah. Baris fathah. Harus baris fathah. Jangan sampai di baris kasrah, berarti bukan lagi ismul musanna. Yang berbaris fathah berarti ismul musanna. Berbasis kasrah bukan lagi ismul musanna. Jadi sini disebutkan guru tak, wa takhluful ya'u al maftuhu, ya yang berbaris fathah
menggantikan ma qablaha sebelumnya yaitu alif, ma qablaha al alif, apa sebelumnya alif, bil musanna dalam musadda, inda nasbi posisinya nasab dan jar. Menurut menurut posisi nasab dan jar. Ini harus dipahami. Wa takhluful ya'u al-maftuhu. Ya yang berbaris fathah menggantikan takhlufu, menggantikan ma qabla apa sebelumnya yaitu alif fil musanna uh, dalam musanna indan nasbi, posisi nasab dan jar. Jadi kalau ditanya apa irabnya ismul musanna, irabnya marfu'un bil alifi, mansubun bil ya'i, majrurun bil ya'i. Sama. Contohnya marfu'un bil alifi zaidani atau mujtahidani, dua orang yang bersungguh-sungguh. Baitani, dua rumah. Madrasatani, dua madrasah. Kitabani, dua kitab. Kalamani, dua pulpen. Ya itu, ditambah alif dan nun. Kalau dalam keadaan dirapa. Tapi kalau dalam keadaan nasab dan jar, kita ganti alif itu menjadi ya. Wa takhluful ya bil alif. Ya takhluful ya al alif. Ya menggantikan alif. Nah itu. Fi jamiha pada semua keadaannya. Jarran wa nasban ba'da fathin kada ulif. Ini penjelasan yang nomor 3 ini, penjelasan dari bait yang ketiga. Masuk ke khulasa yang ketiga. Surutus tasniyah. Syarat-syarat. Syarat-syaratnya kalau kita mau merubah kata itu menjadi tasniyah dua. Jadi surutus tasniyati. Syarat-syarat kalau kata itu mau dijadikan menjadi tasniyah bentuk dua. Yustaratu fit tasniyati asya. Disyaratkan dalam tasniyah itu dengan beberapa hal. Disyaratkan tasniyah untuk bisa menjadi tasniyah dalam beberapa hal. Yang pertama, al-ifradu. Kata itu harus mufrad, berasal dari mufrad. Kata itu ada mufradnya. Kata itu ada mufradnya. Setelah ada mufradnya, bisa dijadikan menjadi dua. Fala yusannal musanna. Tidak boleh sudah dua atau jama dijadikan lagi musanna. Kata yang sudah menunjukkan dua dan kata yang sudah menunjukkan jama tidak dimusannakan lagi. Fala yusanna musanna wal jam. Kata yang menunjukkan dua dan kata yang sudah menjadi jama tidak lagi dimusannakan. Ini syarat yang pertama, harus kata itu mufrad. Ada asal katanya, ada mufradnya. Lalu kita jadikan musanna menjadi dua. Seperti apa? Apa? Maktabun. Maktabun. Ini mufrad. Lalu kita jadikan dua.
Maktab alif dan nun, maktabani. Kalamun, satu pulpen. Lalu kita jadikan dua. Kalamani, alif tambah alif dan nun. Atau kalamaini. Jadi ingat ya, fathah. Di fathah. Kalamani, kalamaini. Babun, satu pintu. Babani, dua pintu. Dalam keadaan jar. Kalau dalam keadaan mansub dan jar, ya dalam pertama dalam keadaan marfu, babaini, ya dan nun. Apalagi contoh kata yang mufrad. Contoh kata yang mufrad. Hah? Apa? Suratun gambar. Suratani dua gambar. Surataini dua gambar. Apalagi? Maktabun sudah. Kitabun sudah. Apalagi? Saburatun. Satu papan tulis. Jadikan dua papan tulis. Bagaimana bahasa Arabnya? Saburatani. Di dalam keadaan marfu. Dalam keadaan mansub dan majrur. Saburataini. Ya, jangan lupa dengan fathah. Saburataini, fathah. Ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-i'rabu fal mabniu la yusanna. Harus jadi harus mu'rab. Tidak boleh jadi harus mu'rab. Ismul musanna itu mu'rabun di i'rab, tidak di mabni. Tidak di mabni. Harus berubah. Marfu'un bil alifi, mansubun bil yai, harus mu'rab. Tidak boleh berasal dari mabni. Apa contoh mabni? Ismud damir, huwa. Tidak boleh jadi huwani. Alif dan nun, huwani. Ini kan ismud damir, ini huwa. Ismud damir itu huwa. Salah satu contoh isim damir itu huwa. Lalu kita mau musannakan alif dan nun huwani, salah. Berarti yang mau dijadikan musanna itu adalah mu'rab, bukan mabni. Mu'rab, bukan mabni. Kalau ini huwa, ada tojib eh, kata duanya. Huma, ini mabni, tapi bukan mu'rab. Apalagi yang mabni yang selain ismu damir. Ismu, ismu istifham. Hal, apakah? Hal, ismu istifham. Ani, salah. Salah. Ini ismu damir, ismu apa? Ismu istifham mabniun, bukan mu'rab. Apalagi mabni yang bukan mu'rab. Ismu mausul, penghubung. Alladzi, ya itu ya harus mu'rab. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga ada mutarkib, tidak boleh tersusun. Tidak boleh tersusun, harus satu kata. Fal murakkabu, maka yang tersusun itu la yusanna, tidak bisa dijadikan jadi musanna.
Kata yang tersusun, fal murakkabu, yang tersusun itu lebih dari satu, la yusanna, tidak boleh dijadikan musanna. Seperti nama saya. Nama saya kan dua kata atau tiga kata. Abdu, satu kata. Ar-Rahman, ditambah lagi satu kata menjadi dua kata. Abdur Rahman. Tidak boleh Abdur Rahman susunan murakkab ini dua kata menjadi satu dijadikan musanna. Ini ada mutarkib, tidak boleh tersusun dari dua kata atau lebih, harus satu kata. Sama dengan ini kasih bawaihi, dua kata di situ digabung menjadi satu. Nah, itu. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ittifaqul lafzi wal makna. Sama lafaz dan maknanya. Sama lafaz dan maknanya. Seperti Muhammadun wa Muhammadun. Muhammad dan Muhammad. Kita gabung menjadi satu, Muhammadani. Ittifaqul lafzi wal makna. Sama lafaz dan maknanya. Ittifaqul lafzi wal makna. Sama lafaz dan maknanya. Seperti Muhammad. Muhammad wa Muhammad. Muhammad dan Muhammad. Kita gabung menjadi Muhammadani. Satu lafaz. Fal famakhtalafa fil lafzi wal makna, dan apa yang makhtalafa fil makna, yang tidak sama dalam apa maknanya, maka tidak bisa. Seperti Umar dan Ali. Ka Umarin, Umar dan Ali, Umar beda, lafadznya beda. Tulisannya Umar, kata Umar beda. Dan tulisannya Ali juga beda. Tidak boleh dimusannakan Umar dan Ali. Tidak boleh dimusannakan Umar dan Ali. Karena beda tulisannya Umar, beda juga tulisannya Ali. Beda orangnya Umar, kecuali kalau sama namanya. Umar atau Ali, Aliyani, dua Ali. Aliyaini, dua Ali. Itu harus sama lah. Tapi ada yang berbeda. Misalnya Abawaini, Al-Abawani, Alif dan Abun. Atau Al-Walidani, Al-Walidani, dua orang tua, ayah dan ibu. Abawani, dua bapak. Tapi Al-Walidani ini dua orang tua, ibu dan bapak. Kamarun, bulan. Kamaraini atau kamarani maksudnya matahari dan bulan. Bisa. Kamarun, kamarani. Asadun. Bisakah asadun? Apa artinya asadun? Singa. Satu singa, binatang, nama binatang asadun. Satu manusia, penyerupaan. Tasbih, penyerupaan. Seperti singa. Dia bicara seperti singa. Dia berbicara seperti uh, singa. Apakah singa yang pertama binatang dengan dia berbicara seperti singa, berani, ya bagaimana sifatnya singa? Singa itu berani. Nah, apakah bisa digabung itu?
Asadani, satu singa binatang, satu singa penyerupaan, bahwa dia pemberani. Kalau singa itu kan raja, pemberani dan seterusnya. Apa bisa digabung menjadi asadani? Tidak bisa. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa digabung. Karena maknanya yang berbeda. Lapatnya yang kelima, adamul isti'na'i anhu bitasliyah. Fala yusanna lafdu wahidun lil isti'na'i anhu bilafdin isnaini. Jadi misalnya wahidun satu, tidak bisa menjadi wahidani. Ada juga kata tersendirinya isnaini, dua. Ya. Yang kelima, yang keenam, ya saya juga kini kita mengulangi apa yang sudah dibaca sebelumnya. Kaunu sanin lahu fil wujudi, adanya dua dalam wujud. Kalau kalau bisa dijadikan dua dalam wujudnya, adanya dua dalam wujud. Manusia kan tidak hanya satu. Ini manusia, ini juga manusia. Yang tidak bisa dijadikan, yang tidak ada serupanya wujudnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala yusadna lafdul jalalah, tidak boleh dijadikan dua Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada wujudnya selain Allah. Fala yusanna lafdul jalalah, tidak boleh lafaz jalalah itu dijadikan dua li adami wujudi, karena tidak adanya duanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya. Ini syaratnya. Jadi kita kembali ke bait. Bait ini saya minta kalian hafal. Bil alifir fa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudafan wusila. Kilta kadza kasnani wasnatani kabnani wa bnataini yajriyani. Wa takhluful ya fi jamihal alif jarang wa nasban ba'da fatin kada ulif. Nanti hari Rabu sore, Rabu pagi, subuh, pengajian kita dua kali. Rabu subuh sama Sabtu subuh. Nanti Rabu subuh eh, kita minta ada yang menghafal ini. Bil alif fa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudafan usila. Ini bait terkait dengan irabnya, kaidah irabnya ismul musanna. Bil alif fa'il musanna wakila idza bil mutmarin mudafan usila kilta ka
Kilta kaza kasnani wasnatani kabanaini wa banataini yajriyani. Wa takhluful ya fi jam'ihal alif jarang wa nasban ba'da fathin kad ulif. Nanti pertemuannya setelah ismu musanna ini masuk ke jamak muzakkar salim. Jamak salim. Salim. Nih. Salimin jam'in. Jamak muzakkar salim. Nah itu. Sekarang kita masih bicara tentang ismu musanna. 3 pertemuan. Pertemuan pertama bil alif irfa'il musanna wakila idza bi mutmari mudafan usila. Kemudian pertemuan berikutnya kilta kaza katnani wasnatani kabadani wabadatani yajrani. Pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya lagi hari ini watakhluful ya fi jamihal alif jara wa nasban ba'da fathin kad ulif. Jadi ada 1 pekan, ya 2, 3 kali pertemuan. Hari Rabu, Ahad, mulai dari Ahad, Rabu, Sabtu, Sabtu pagi, kemudian Rabu pagi subuh, kemudian sekarang eh, Sabtu subuh. Berarti 1 minggu ya, 1 minggu. Ini kita sudah belajar ini bil alif irfa'i. Saya tanya lagi, bagaimana i'rabnya ismul musanna? Marfu'un bil alifi mansubun bil ya'i majrurun bil ya'i. Atau saya gabung mansubun wa majrur bil ya. Mansubun wa majrurun bil ya'i, dengan ya. Ya. Dirapat dengan alif. Dinasab dengan ya. Dijar dengan ya. Ya, alif. Ya, itu pelajaran kita pada subuh hari ini. Kita menambah 1 bait. Lalu pertemuan berikutnya saya minta kalian hafal ini baitnya ismul musanna bil alif irfa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudafan usila kilta kaza kasnani wasnatani kabanaini wa banataini yajriyani wa takhluful ya bi jamihal alif jarra wa nasban ba'da fathin kad ulif. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.